Pernahkah Anda membayangkan bahwa ada satu momen dalam hidup Anda di mana sistem rohani Anda bisa diaktifkan, seolah seperti menginstal jaringan cahaya dari alam qadim ke dalam diri Anda? Inilah hakikat baiat yang sebenarnya. Banyak yang menyangka bahwa baiat dalam tarekat hanyalah janji setia kepada guru mursyidnya. Tapi dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, baiat adalah sebuah peristiwa besar, yakni momen aktifnya sistem rohani manusia untuk terhubung ke alam qadim dalam sistem wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang mengampu tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini yaitu terkait dengan aktivasi ruhani atau lazim disebut dengan baiat. Dan alhamdulillah semalam kami telah melaksanakan prosesi baiat kepada jamaah yang baru, walaupun dari sebelumnya ada 2 orang, namun 1 orang tiba-tiba membatalkan niatnya untuk tidak berbaiat. Beliau adalah seorang dokter, dan itu adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Ada yang membatalkan baiat sebelum pelaksanaan dimulai, ada yang membatalkan pada saat baiat, dan ada pula membatalkan setelah proses baiat. Bahkan dalam perjalanannya, orang sampai kepada titik yang cukup tinggi, sampai pada makom khalifah sekalipun bisa tergelincir dalam ilmu ini. Karena ilmu tarekat ini adalah tentang laku diri ini, tentang perjalanan diri. Semakin tinggi, semakin licin jalannya, dan semakin terjal serta berliku. Inilah jalan menuju keabadian. Baiat dalam tarekat sering dipahami secara lahir sebagai janji setia kepada seorang guru. Namun dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, terutama dalam tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, baiat adalah proses spiritual yang jauh lebih dalam, yaitu proses masuk ke dalam dimensi ruhani atau alam qadim. Ini bukan sekedar janji lahiriah, tetapi aktivasi sistem ruhani dalam diri manusia. Dan perlu saya sampaikan, tarekat kami adalah tarekat arwah atau tarekat qadim, sehingga kami fokus pada eksplorasi ruang-ruang ruhani. Pemirsa dimanapun berada, menarik mencermati Quran Surat Al-Fat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Nabi, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Baiat kepada Nabi adalah perjanjian ruhaniah dengan Allah. Dalam tarekat, mursyid sebagai pewaris rohani Rasul berfungsi sebagai wasilah. Lebih lanjut, dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada seorang imam, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.
Secara batin ini bermakna pentingnya keterhubungan rohani kepada sistem petunjuk ilahi. Ini sungguh sangat miris kalau kita paham tentang hadis ini, bahwa yang selalu kami sampaikan, agama saat ini yang beredar di masyarakat, yang dipahami umat ada dalam dua kanal besar, yaitu kanal secara literal, secara tekstual, sebagaimana yang kita dapatkan melalui buku-buku, kitab-kitab, dan yang disampaikan oleh para pendakwah. Namun di sisi lain, ternyata agama ini juga diwariskan secara ruhaniah ke dalam dada kita. Inilah yang terlupakan oleh umat, dan kami mencoba untuk melengkapinya, mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Baiat adalah instalasi sistem ruhani, seperti mengaktifkan perangkat lunak rohani agar terhubung dengan server kodim, yaitu sumber nur Allah. Proses ini mengaktifkan nur iman dan nur kitab dalam diri, sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Hadid 8. Dia akan memberikan kamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan untuk kamu cahaya yang kamu berjalan dengannya. Demikian halnya secara spesifik, nur iman dan nur kitab juga tersebut dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Berbeda dengan ruh selain manusia yang hanya berfungsi sebagai daya hidup, tetapi ruh manusia mempunyai potensi nur iman dan nur kitab. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita dan sudah selayaknya kita melakukan aktivasi potensi tersebut. Karena dengan teraktivasinya nur iman, itu memungkinkan untuk bersambung ke dalam sistem wasilah. Demikian halnya ketika nur kitab teraktivasi, maka itu membuka peluang untuk dapat membacakan ayat-ayat qadim, Quran qadim. Namun demikian, sistem ini tidak bisa terinstal jika ego kita masih aktif. Maka prinsip mutu qabla anta mutu diterapkan, matikan diri, ego, hawa nafsu sebelum mati fisik. Jadi itu salah satu prinsip utama dari baiat adalah mutu qabla anta mutu. Pemirsa dimanapun berada, dalam penjelasan aspek metafisik, alam qadim adalah alam tempat rohani, tempat Rasul berada. Saat baiat dengan mursyid yang kamil mukamil, ruh murid disambungkan dengan sistem tali wasilah ke ruhani Rasul sebagai entitas qadim. Dalam sudut pandang kuantum, ini seperti sinkronisasi gelombang kesadaran dengan frekuensi tetap dari sumber cahaya spiritual. Sebagaimana Quran surat Asy-Syura 193 dan 194 yang artinya, Ruhul Amin menurunkan dalam kurung wahyu ke dalam hatimu dalam kurung wahai Nabi, agar kamu menjadi salah satu pemberi peringatan. Ruhani Rasul menjadi kanal tetap turunnya petunjuk ilahiyah, sebuah sistem yang terus aktif di alam qadim. Dalam perspektif tasawuf, makna dari ke dalam hatimu tidaklah mutlak, tidaklah tetap bahwa itu adalah diri Nabi Muhammad. Tetapi siapapun hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, dia bisa mendapatkannya. Sebagaimana Quran surat Al-Waqiah ayat 78 dan 79. Baiat adalah sebuah langkah awal atau pintu gerbang untuk mengaktifasi ruhani kita. Namun, agar energi ruhani kita
bisa membesar dan bisa bersambung serta bisa naik dimensi kesadaran rohani kita, maka perlu dilakukan dan perlu terus menerus melaksanakan kaifiat-kaifiat yang telah menjadi standar kami, seperti zikrullah, tawajuh, suluk, dan ubudiyah. Karena secara prinsip ketika seseorang sudah baiat, itu baru sebatas terpasangnya instalasi rohani kita. Tentu itu perlu diisi dengan energi. Ibarat listrik perlu dibayar tokennya agar alirannya tetap menyala. Perlu dibesarkan kapasitasnya agar energinya semakin membesar, dan seterusnya. Secara prinsip adalah demikian. Berbaiat baru membuka pintu gerbangnya. Lebih lanjut dalam perspektif filosofisnya dapat dijelaskan bahwa kesetiaan seorang murid kepada mursyid bukanlah tuntutan lahir, tetapi konsekuensi logis karena mursyid adalah pengaktif sistem rohani dan penyambung ke alam qadim. Sama seperti setia pada dokter yang berhasil menyembuhkan atau kepada guru yang membuka pintu ilmu. Baiat bukan ritual kosong, ia adalah gerbang dimensi qadim, tempat sistem rohani manusia diaktifkan. Jika Anda siap untuk mengenal diri sejati dan membongkar hijab antara manusia dan Allah, maka baiat kepada mursyid yang kamil mukamil bukanlah pilihan biasa, tetapi jalan ilmiah dan ilahiyah menuju kesempurnaan rohani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Agar pemahaman ini lebih presisi, ada baiknya saya sampaikan beberapa simpulan, bahwa yang pertama, baiat atau dalam tarekat kami adalah aktivasi rohani, adalah merupakan pemasangan instalasi rohani kita untuk dapat bersambung kepada sistem wasilah. Namun demikian, tidaklah cukup hanya dengan baiat. Kita harus terus menambah energi kita, loading nur pahala kita, agar energi rohani kita bertambah, bisa melalui zikrullah, tawajuh, suluk, ubudiyah, dan lainnya. Itulah energi-energi yang melimpah agar rohani kita dapat terus bersambung kepada sistem wasilah. Kemudian berikutnya, baiat dalam perspektif Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah bukanlah janji setia semata kepada guru mursyidnya. Itu hanyalah konsekuensi logis atas pelaksanaan kaifiat-kaifiat yang telah ditetapkan. Ketika seorang sudah dibaiat, dia dipersilakan untuk menapaki jalan menuju ke dimensi yang tertinggi. Mursyid hanyalah membimbing, mengarahkan, dan menunjukinya. Namun hasil akhirnya adalah upaya yang maksimal dari seorang murid, dari seorang salik. Apakah dia mau mengikuti kaifiat-kaifiat yang telah ditetapkan oleh seorang guru mursyidnya. Seorang guru mursyid pastilah paham terkait dengan kondisi ruhaniah sang salik, sehingga dalam tarekat kami ini tidak ada paksaan bagi seorang murid untuk setia, tetapi itu adalah sekali lagi sebagai konsekuensi logis. Jika Anda sedang mencari jalan kembali kepada cahaya, kepada nur ilahi, maka mungkin inilah waktunya untuk membuka hati, menyucikan jiwa, dan memasang instalasi rohani yang Allah siapkan sejak awal penciptaan Anda. Demikian, mohon maaf sekiranya
banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.